Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 961 Lin Ming mengangguk, monster ular raksasa ini sudah mati. Ah, aku ingat. Pada saat ini, Abbas Yimi tampaknya mengirimkan seruan tanpa sadar. Kemudian Abbas Yimi bergumam, tidak heran saya pikir monster ular raksasa ini terlihat akrab. Saya melihatnya dalam buku-buku kuno dikatakan bahwa itu lahir setelah 9 naga cakar dikawinkan dengan piton. Itu lahir dengan kekuatan magis kurungan. Monster ular raksasa ini disebut piton naga hitam. 9 naga cakar dan piton, ular piton naga hitam, lahir dengan kekuatan kurungan. Lin Ming dan yang lainnya secara alami mendengarkan gumaman Abbas Yimi dengan suara yang sangat rendah. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan napas. Apa keberadaan 9 naga sihir cakar, itu hampir ada dalam legenda. Anda bisa membayangkan betapa kuatnya 9 naga ajaib cakar itu. Dikatakan bahwa itu meskipun monster ular raksasa di depan kami lahir dari perkawinan 9 naga cakar dan piton. Jika demikian, itu juga membuktikan bahwa piton naga hitam sangat kuat. Pada saat yang sama, Lin Ming dan yang lainnya tiba-tiba dapat memahami mengapa tubuh tidak dapat bergerak setelah cairan hitam tumpah di tubuh dan memancarkan bau yang sangat aneh. Darren King, ini adalah kekuatan sihir piton naga hitam. Lin Ming secara alami berhubungan dengan kekuatan supranatural. Tidak, Bian Yantao dan Bian Yanwen masih berada di tempat kejadian. Setelah Abbas Yimi mengatakan itu, Lin Ming benar-benar bisa merasakan bahwa itu napas aneh mirip dengan Bian Yantao dan Bian Yanwen. Pada saat ini, semua orang melihat piton naga hitam besar di lubang besar ini. Memang, ketika lapisan cahaya merah hitam menyelimuti piton naga hitam, seluruh tubuh piton naga hitam benar-benar terkena dari lubang. Pada saat ini, Lin Ming dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa itu seluruh tubuh piton naga hitam hampir 30 meter, dan seluruh tubuhnya gelap, seperti besi hitam. Tampaknya tanpa sadar, Jin Yuyao menatap Lin Ming dan Wu Sunyi. Memang, dia telah mendengar tentang keberadaan mengerikan ular piton naga hitam, yang telah dia baca di buku-buku kuno pada waktu itu. Untuk pertama kalinya, dia pikir itu hanya eksistensi legendaris. Selain itu, dia telah ke Gunung Kunlun 4 atau 5 kali, dan belum pernah mendengar tentang piton naga hitam di Gunung Kunlun. Tapi sekarang tidak hanya muncul, tetapi tampaknya mudah untuk dibunuh. Tampaknya mereka dibunuh oleh Lin Ming dan Wu Sunyi. Menurut pendapat Jin Yuyao, bahkan jika beberapa orang Ling Wu dalam 7 atau 8 tingkat Hua Lingjing bergandengan tangan, mereka tidak selalu membunuh piton naga hitam. Apalagi Wu Sunyi adalah kekuatan dari 5 tingkat Hua Lingjing, dan Lin Ming hanyalah kekuatan dari 3 tingkat Hua Lingjing. Baru saja, langkah macam apa yang dilakukan kedua orang itu untuk tampil, ini sangat mengerikan. Untuk sesaat, Jin Yuyao tidak bisa membantu memikirkannya. Adapun apa yang Jin Yuyao pikirkan, Lin Ming secara alami tidak tahu. Pada saat ini, lapisan cahaya merah hitam itu masih diselimuti ular piton naga hitam. Lin Ming tidak bisa membantu melihat Wu Sunyi. Memang, keduanya jelas merasa bahwa itu lapisan lampu merah hitam ini tampaknya menyerap napas ular piton naga hitam. Kecepatan penyerapan juga cukup cepat. Pada saat yang sama, dua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya hitam dan merah menyerap sesuatu. Ini adalah nafas ajaib di tubuh piton naga hitam. Melihat ini, untuk sesaat, baik Lin Ming dan Wu Sunyi sangat gembira. Apakah ini berarti bahwa mereka juga dapat mengendalikan semacam kekuatan supranatural, yang merupakan kekuatan supranatural penahanan ular piton naga hitam? Tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa itu kemampuan kuat semacam ini untuk memenjarakan kekuatan supranatural sangat kuat. Baik Lin Ming dan Wu Sunyi telah mengalaminya sendiri sekarang. Dapat dikatakan bahwa mereka cukup kuat untuk melawan surga. Untuk sesaat, Lin Ming dan Wu Sunyi tidak bahagia. Pada saat ini, mata Lin Ming dan Wu Sunyi juga sedikit cerah. Memang, keduanya jelas merasa bahwa itu napas ajaib di tubuh naga hitam piton telah benar-benar menghilang, dan tidak ada yang tersisa. Dengan kata lain, napas ajaib di piton naga hitam benar-benar diserap oleh cahaya merah hitam. Pada saat ini, lampu merah hitam meninggalkan tubuh naga hitam piton dan menjadi bentuk naga lagi. Pada pandangan pertama,
Lin Ming dan Wu Yanyi memiliki pemahaman diam-diam di hati mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka berada di bawah ilusi naga. Mereka merasakan jejak vitalitas dari bentuk naga ini pada saat yang sama. Seolah-olah bentuk naga, yang benar-benar terkondensasi oleh napas, telah menjadi makhluk hidup. Sama seperti mereka memikirkannya, bentuk naga putus dan menjadi cahaya hitam dan telapak tangan merah darah yang besar. Kemudian mereka kembali ke Lin Ming dan Wu Sunyi masing-masing. Melihat adegan seperti itu, Deng Xiaoxing, Menteri Huan dan yang lainnya secara alami menatap Lin Ming dan Wu Yanyi dengan ekspresi takjub. Memang benar bahwa kedua pria itu tampaknya bergandengan tangan dalam sebuah gerakan. Bahkan piton naga hitam, yang sangat mengerikan dan mengerikan, dapat dibunuh secara langsung. Apa kekuatan dari langkah ini? Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melompat keluar dari lubang besar. Kemudian, Lin Ming diam-diam mengeluarkan fragmen lunas, mendukung mereka ke Jin Yuyao dan lain-lain, dan menamparkan mereka pada tubuh piton naga hitam. Dengan cara ini, secara alami, fragmen lunas ditikam ke dalam tubuh piton naga hitam. Sangat jelas bagi Lin Ming bahwa fragmen tulang dapat menyerap daging dan darah. Bahkan sebelum bertemu binatang api juga tidak melepaskan. Sekarang ada piton naga hitam yang lebih kuat muncul, tentu saja tidak ada alasan untuk melewatkannya. Di mata Jin Yuyao dan lain-lain, Lin Ming hanya menamparkan tubuh piton naga hitam. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Lin Ming. Setelah beberapa saat stupefaction, dia tidak peduli. Tapi saat berikutnya, biarkan Jin Yuyao dan mata yang lainnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba tatapan adalah, kemudian melihat dengan Lin Ming telapak tangan hanya memukul tubuh piton naga hitam. Adegan aneh muncul. Seluruh tubuh piton naga hitam menyusut dengan cepat. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa menyerap tubuh ular piton naga hitam? Orang ini benar-benar melawan surga. Keterampilan seperti apa yang dia praktikkan? Dapat dikatakan bahwa itu selain Wu Sunyi, Jin Yuyao dan yang lainnya semua tanpa sadar menunjukkan penampilan yang menganga. Hanya beberapa menit kemudian, tubuh piton naga hitam, yang sangat besar beberapa saat yang lalu, telah diratakan sejauh itu hampir meninggalkan lapisan kulit. Pada saat ini, Lin Ming, dengan punggungnya ke Jin Yuyao dan lain-lain, juga terkejut. Tubuh naga hitam piton begitu besar sehingga fragmen lunas di tangannya hampir menyerapnya. Potongan lunas di tanganku ini terlalu mengerikan. Untuk sesaat, bahkan Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bab 962 tidak bisa membantu tetapi, Lin Ming melihat fragmen lunas ini di tangan mata, juga melintas warna berpikir. Dia secara intuitif menyadari bahwa mungkin fragmen lunas ini tidak sesederhana fragmen lunas biasa. Tentu saja, Lin Ming sendiri tahu apakah tebakan ini benar atau tidak. Dia harus menemukan sepotong lunas lain dan membuat perbandingan sebelum dia bisa mengkonfirmasinya. Saat itu, wajah Lin Ming berubah. Sebelumnya, setelah menyerap banyak sihir Qi, Lin Ming jelas merasa bahwa itu fragmen lunas telah berubah. Tapi karena Jin Yuyao dan yang lainnya ada di sana, Lin Ming tidak mengeluarkannya sejenak. Sekarang, fragmen lunas ini telah menyerap daging dan darah ular piton naga hitam yang begitu besar. Tentu saja, tidak ada alasan untuk tidak berubah. Namun, perubahan mendadak saat ini membuat jantung Lin Ming berdetak. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Pada saat ini, 9 sisik hitam di permukaan fragmen lunas rusak pada saat yang sama. Segera setelah itu, lapisan kulit muncul di permukaan seluruh fragmen lunas. Setelah menyerap banyak daging dan darah, fragmen lunas ini meningkat beberapa kali. Tetapi pada saat ini, dengan lapisan kulit ini mengelupas ke bawah, tiba-tiba kembali ke volume aslinya. Tiba-tiba, potongan lunas berubah seperti ini. Untuk sesaat, Lin Ming mengatakan bahwa itu tidak mungkin untuk tidak bingung. Tentu saja, dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Tentu saja, pada saat ini, fragmen lunas tidak kembali ke penampilan cabang sebelumnya. Setelah molting, meskipun volumenya telah berubah kembali ke ukuran aslinya, penampilannya tidak memiliki kemiripan dengan cabang. Pertama-tama, dalam hal warna, dari kuning coklat hingga hitam sepenuhnya. Hitam ini juga hitam seperti tinta. Tampilannya sama dengan warna kulit ular piton naga hitam. Selain itu, fragmen lunas ini telah benar-benar menjadi tulang. Pada saat ini, permukaan fragmen lunas ini terlihat sangat halus, dan bahkan memiliki jejak roh jahat yang dikirim keluar, berlama-lama.
Tentu saja, jejak roh jahat ini sangat tipis. Jika Anda tidak berkonsentrasi pada hal itu, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Apakah ini nafas ajaib? Kemudian, Lin Ming juga menegaskan titik ini di dalam hatinya. Dia mencoba memasukkan aura ke dalam fragmen lunas, dan tentu saja, bau yang sangat aneh keluar. Tentu saja, Lin Ming juga bisa merasakan bahwa itu napas ajaib sangat lemah. Dengan kata lain, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan magis alami piton naga hitam untuk saat ini. Namun, Lin Ming juga berspekulasi bahwa itu ia dan Wu Sunyi, bersama-sama, mungkin dapat mengerahkan kekuatan magis di penjara semacam ini. Pada saat ini, wajah Lin Ming bergerak, dan kemudian dia menyingkirkan fragmen lunas. Saat berikutnya, dia melihat beberapa tokoh, sekejap, telah datang ke sisinya. Tentu saja, Wu Sunyi, Jin Yuyao, Menteri Huan dan lain-lain. Untuk sesaat, Jin Yuyao memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, "Lin Ming, keterampilan macam apa yang telah Anda praktikkan? Bagaimana Anda bisa langsung menyerap daging dan darah ular piton naga hitam?" Begitu dia bertanya, dia tahu bahwa itu dia tidak bisa mendapatkan jawabannya. Benar saja, Lin Ming begitu misterius sehingga dia hanya tersenyum kecil. Tentu saja, Jin Yuyao tahu bahwa itu dia tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi. Baru saja, dia bertanya, tapi dia tidak bisa menahannya. Tapi untuk sesaat, matanya sedikit berubah, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tentu saja, apa yang dipikirkan Jin Yuyao saat ini, Lin Ming dan yang lainnya secara alami tidak tahu. Pada saat ini, mata semua orang melihat kulit piton naga hitam besar ini. Di mata Deng Xiaoxing, ada kilatan cahaya, dan dia bergumam, karena piton naga hitam dikatakan sebagai keturunan dari 9 naga sihir cakar, tidak perlu mengatakan bahwa itu sangat kuat. Aku takut itu penuh dengan harta karun meski tidak ada daging dan darah, namun lapisan kulit piton naga hitam ini, tak ternilai harganya. Ketika Deng Xiaoxing mengatakan ini, mata Menteri Huan, Xie Bozong dan Su Sanmin menyala lebih dulu. Menteri Huan mengangguk dan berkata, kulit naga hitam piton tidak diragukan lagi harta yang tak ternilai harganya. Piton naga hitam hanya menabrak dinding seperti itu, dan tidak ada kerusakan pada tubuhnya. Dengan itu, matanya secara alami cerah. Xie Bozong tidak bisa membantu tetapi berseru dan berkata, jika Anda menggunakan kulit ular piton naga hitam untuk membuat baju besi, diperkirakan bahwa itu bahkan kekuatan telapak tangan dari 4 atau 5 orang kuat di alam roh dapat diblokir. Pada saat ini, Jin Yuyao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kemampuan kulit dan pertahanan piton naga hitam benar-benar luar biasa. Aku takut tak satu pun dari kita bisa memecahkannya, tidak mungkin untuk mengambil seluruh kulit piton naga hitam. Tubuh piton naga hitam benar-benar besar, panjangnya lebih dari 30 meter. Jika tidak bisa dipotong, itu tidak bisa dibawa keluar. Pada saat ini, suara benturan besar terdengar. Deng Xiaoxing tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah pertama. Dia menggunakan Taiji Zhang secara langsung. Dengan bantuan Lin Ming, dia telah berubah dari kekuatan roh setengah langkah ke kekuatan alam spiritual. Kekuatan satu gerakan Taiji Zhang secara alami akan meningkat lebih dari 100 kali. Ternyata ketika Deng Xiaoxing masih setengah melangkah ke kekuatan spiritual, kekuatan Taiji Zhang membuatnya melihat Lin Ming dengan mata baru. Sekarang kekuatan Deng Xiaoxing telah mencapai tingkat alam spiritual, kekuatan Taiji Zhang tidak perlu dikatakan. Tapi yang mengejutkan Lin Ming, dia melihat bahwa itu telapak tangan Taiji Deng Xiaoxing mengenai kulit piton naga hitam dengan segenap kekuatannya. Jika dia tidak memecahkannya, dia bahkan tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, meskipun Jin Yuyao juga tahu bahwa itu dia tidak bisa mematahkan kulit piton naga hitam, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah 5 lapisan alam spiritual, dan dia tidak bisa tidak ingin mencoba. Di telapak tangannya, ada cahaya putih, yang membombardir kulit ular piton naga hitam. Saat berikutnya, orang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Seperti Deng Xiaoxing, Jin Yuyao tidak meninggalkan jejak pada kulit piton naga hitam. Deng Xiaoxing, yang dulu terlihat sedih, tampaknya berada dalam suasana hati yang lebih baik. Pada saat ini, Menteri Huan juga menghela nafas dengan penyesalan, menggelengkan kepalanya dan berkata, kulit piton naga hitam tak ternilai harganya, tapi kita tidak bisa mengambilnya sama sekali. Kita harus meninggalkannya.
Sangat disayangkan. Aku akan mencoba. Pada saat ini, hati Lin Ming tiba-tiba bergerak dan mulai berbicara. Melihat kemampuan pertahanan kulit piton naga hitam, Lin Ming begitu kuat sehingga dia tidak bisa tidak dipindahkan. Dia tahu bahwa itu mungkin dia tidak membutuhkan baju besi yang terbuat dari kulit piton naga hitam. Tetapi Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran dan yang lainnya secara alami membutuhkannya. Bab 963 kali ini, Lin Ming mengeluarkan fragmen lunas secara langsung. Tentu saja, Jin Yuyao, Deng Xiaoxing dan yang lainnya semua tahu bahwa itu Lin Ming memiliki sepotong lunas di tangannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu dapat menyerap daging dan darah. Mengapa, melihat Lin Ming, dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti tulang tinta? Meskipun Jin Yuyao dapat melihat bahwa itu harus menjadi sepotong lunas, dia masih terkejut. Dia tahu bahwa itu ada cahaya kehancuran dalam fragmen lunas, yang merupakan kekuatan magis dari 9 naga cakar. Tentu saja, karena itu adalah sebagai kekuatan supranatural, itu sangat kuat. Kemudian, sangat sulit untuk merangsang cahaya destruktif dalam fragmen lunas, yang dapat dikatakan bahwa sulit untuk mencapai surga. Karena ini, ketika dia melihat kehancuran Lin Ming di klan naga, dia hampir terkejut di tempat. Saat ini, ada beberapa perubahan yang jelas dalam fragmen lunas ini. Jin Yuyao tidak tahu apa yang terjadi. Untuk sesaat, dia tidak terkejut. Tidak bisa membantu tetapi, dia berseru, "Lin Ming, bagaimana fragmen lunas di tanganmu berubah?" Untuk sesaat, Lin Ming sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia langsung menikam fragmen tulang di tangannya di kulit ular piton naga hitam. Pada saat ini, biarkan Jin Yuyao dan yang lainnya sangat terkejut, dan adegan yang hampir gembira muncul. Kulit piton naga hitam, dengan kemampuan pertahanannya yang luar biasa, sama rapuhnya dengan dadi kacang dan mudah tertusuk di bawah tusukan fragmen lunas. Melihat ini, Lin Ming senang dan mengangguk, itu benar-benar berhasil. Kemudian, Lin Ming tidak sabar untuk bangun. Ketika dia menggaruk kulit ular piton naga hitam dengan sepotong lunas di tangannya, dia langsung menggaruk lubang besar. Kemudian Lin Ming mendayung beberapa kali lagi dan mengeluarkan kulit piton naga hitam seukuran tapla meja. Pada saat ini, wajah Lin Ming tidak bahagia. Artinya melihat kulit piton naga hitam ini, membersihkan terlalu banyak, tidak ada jejak daging dan darah di lapisan dalam, bahkan jejak rasa berdarah. Sama seperti seluruh kulit piton naga hitam besar, itu telah dikeringkan dengan udara. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengagumi kekuatan fragmen lunas di tangannya. Fragmen lunas ini benar-benar dapat diserap. Daging dan darah dalam tubuh ular piton naga hitam, yang panjangnya lebih dari 30 meter, sangat bersih. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuk Lin Ming dan lain-lain, dan tidak perlu terus berurusan dengan kulit piton naga hitam. Tuhan, ada begitu banyak kristal gelap. Pada saat ini, dengan suara seru, dan kemudian, semburan napas dingin juga terdengar. Kristal gelap, kemudian, Lin Ming juga mengarahkan matanya ke atasnya. Kali ini, dia melihat lapisan kristal gelap di kulit piton naga hitam, yang masing-masing seukuran kepalan tangan. Dia hanya memotong sepotong besar kulit piton naga hitam. Untuk sesaat, dia hanya melihat piton naga hitam di tangannya, tetapi tidak memperhatikan bagian dalam kulit piton naga hitam. Tentu saja, dia tidak berharap bahwa itu ada begitu banyak kristal gelap yang tersembunyi di perut ular piton naga hitam. Tapi hanya berpikir tentang hal itu sedikit, Lin Ming juga berpikir itu normal. Ada sepotong kristal Huoyuan di binatang api sebelumnya, dan tidak mengherankan bahwa itu piton naga hitam begitu kuat dan ada begitu banyak kristal Yuan gelap di tubuhnya. Setelah itu, Lin Ming tidak membuang waktu. Dengan tubuhnya berkedip terus-menerus, dia mengambil potongan-potongan lunas di tangannya dan memotong kulit piton naga hitam besar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu ia mendorong mereka bersama-sama. Pada saat ini, belum lagi Wu Sunyi, Jin Yuyao dan lain-lain, bahkan Lin Ming tidak bisa membantu menunjukkan tampilan beberapa tercengang. Setelah memotong kulit ular piton naga hitam, ada 10 tumpukan, masing-masing dengan ketinggian hampir 2 meter. Begitu banyak kulit piton naga hitam, berapa banyak baju besi yang bisa mereka buat? Tampaknya Deng Xiaoxing tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Kemudian dia melihat ke samping, dan untuk sesaat cahaya di matanya bahkan lebih terang. Memang, jumlah kristal Yuan gelap di tubuh piton naga hitam juga luar biasa.
Hampir setiap dari mereka adalah ukuran kepalan tangan. Pada saat ini, tumpukan lebih dari 1 meter tingginya. Melihat tumpukan kristal yuan gelap seperti itu, Deng Xiaoxing tidak bisa menahan perasaan pusing di kepalanya, dan hampir tidak bisa berdiri. Adapun Jin Yuyao, Menteri Huan dan lain-lain, mereka tidak bisa menahan perasaan pusing. Sebagai murid elit Sekte Kunlun, Jin Yuyao juga tahu bahwa itu bahkan jika seluruh Sekte Kunlun ditambahkan ke 5 sekte lainnya, tidak ada sejumlah besar Yuan Jing yang tersedia. Ada banyak kulit piton naga hitam dan kristal yuan gelap. Pada saat ini, melihat kulit piton naga hitam ini dan tumpukan kristal yuan gelap ini, Lin Ming juga sedikit sulit. Bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak hal? Jelas, Jin Yuyao juga memikirkan hal ini, dan dia tidak bisa menahan bergumam. Jika saja artefak penyimpanan legendaris benar-benar ada, belum lagi kulit piton naga hitam dan kristal yuan gelap. Bahkan jika jumlahnya 10 kali lebih banyak, itu bisa diambil. Deng Xiaoxing tersenyum masam, perangkat penyimpanan hanya ada dalam rumor. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak harus. Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya. Dia mengarahkan telapak tangannya ke pisau yang patah di tanah dan meraihnya. Pisau yang patah ini secara alami jatuh ke tangan Lin Ming cahaya seperti bulu. Melihat pisau yang patah di tangannya, Lin Ming sepertinya berkata pada dirinya sendiri, karena ada 2 jenis alat roh, pisau dan rantai yang rusak, di Gunung Kunlun, mungkin ada juga alat roh. Untuk menyimpan barang kemudian dia menatap Wu Sunyi dan yang lainnya. Jangan lupa, kami memiliki 2 peta Gunung Kunlun di tangan kami, yang menunjukkan tempat-tempat di mana mungkin ada. Senjata roh. Jin Yuyao tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Itu mungkin, itu hanya mungkin hampir semua tempat di mana mungkin ada spiritual yang berbahaya. Ditambah kali ini, saya pergi ke Gunung Kunlun 5 kali, dan saya tidak berani pergi ke tempat-tempat itu setiap saat. Tetapi bahkan jika Anda pergi, Anda tidak dapat menemukan artefak penyimpanan. Pada titik ini, Jin Yuyao tampaknya telah memikirkan sesuatu, berhenti sejenak. Kecuali untuk apa? Lin Ming bertanya. Kecuali dikelilingi oleh hutan Yuhe, tidak mengherankan bahwa itu Anda dapat menemukan perangkat penyimpanan roh di hutan Yuhe. Dengan itu, Jin Yuyao juga menunjukkan jejak harapan dan kerinduan di matanya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tidak memiliki temperamen yang baik, sekarang di Gunung Kunlun. Jika Anda mengatakan ini, itu berarti Anda tidak mengatakannya. Pada saat ini, Lin Ming tertegun. Rantai pada pisau yang patah di tangannya tiba-tiba bergerak, mengih, dan itu langsung masuk ke tumpukan kristal gelap di tanah seperti petir. Untuk apa ini? Untuk sesaat, Lin Ming mengerutkan kening sedikit. Bukankah itu alat penyimpanan? Saat ini, ketika rantai ditarik kembali dan sesuatu dibawa keluar di atas, semua orang, termasuk Lin Ming, tidak bisa menahan diri. Bab 964. Kita semua dengan jelas melihat bahwa di bagian atas rantai ini, tampaknya ada sesuatu yang menempel. Hal semacam ini, terlihat seperti cincin perunggu sederhana, terlihat seperti karat yang sama. Jika cincin perunggu seperti itu dilemparkan ke jalan, tidak ada yang akan melihatnya lebih banyak. Tapi sekarang masalahnya adalah bahwa cincin perunggu ini ada di tumpukan kristal meta gelap ini. Dari sudut pandang ini saja, sudah cukup untuk membuktikan bahwa cincin perunggu ini bukanlah hal yang biasa. Belum lagi, cincin perunggu ini tiba-tiba menyebabkan perubahan rantai ini, dan kemudian mengeluarkannya dari tumpukan kristal yuan gelap. Tidak ada keraguan bahwa jika itu bukan senjata ajaib, itu tidak akan menjadi hal lain. Pada saat ini, semua orang, termasuk Lin Ming, memikirkan hal ini. Mata semua orang tampak menyala tanpa sadar dan melihat cincin perunggu tanpa berkedip. Saat ini, Jin Yuyao tidak bisa membantu tetapi bergerak. Dia ingin mengambil cincin perunggu ini ke tangannya dan memiliki tampilan yang bagus. Belum lagi Jin Yuyao, untuk pertama kalinya, Menteri Huan dan yang lainnya memiliki ide yang sama dalam pikiran mereka. Tapi untuk sesaat, tidak ada yang melakukannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, mata semua orang jatuh pada Lin Ming. Memang, saat ini, cincin perunggu ini langsung jatuh ke tangan Lin Ming. Lin Ming Zeng melihat cincin perunggu di telapak tangannya. Cincin perunggu ini benar-benar terlihat berkarat dan sederhana. Seperti halnya 2 kacang polong, rantai pisau yang rusak persis sama. Kemudian, Lin Ming mengerutkan kening sedikit, dan dia tidak terkejut. Sama seperti ketika dia melihat pisau yang patah dan rantai, dia mencoba memasukkan aura ke dalam cincin perunggu.
Tian Lingqi, yang juga langsung menembus cincin perunggu, gagal menyebabkan reaksi sedikit pun. Selanjutnya, Lin Ming secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya dan meletakkannya di cincin perunggu tanpa ragu-ragu. Namun, sesuatu yang sangat tak terduga terjadi pada Lin Ming. Setelah dia menaruh darahnya di cincin perunggu, itu tidak menyebabkan kelainan. Cincin perunggu ini tidak menyerap darah Lin Ming seperti pisau sebelumnya. Melihat adegan seperti itu, Jin Yuyao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bahagia. Di permukaan, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lin Ming, sayang sekali Anda menemukan cincin perunggu ini tapi sekarang tampaknya cincin perunggu ini bukan untuk Anda. Pada saat ini, Lin Ming merasa lega. Karena cincin perunggu tidak terkait dengannya, dia tidak bisa memaksanya. Dia adalah orang pertama yang tersenyum pada Jin Yuyao dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencobanya terlebih dahulu, atau cincin perunggu ini mungkin tidak ditakdirkan denganmu?" Melihat bahwa itu Lin Ming sangat murah hati sehingga dia adalah orang kedua yang mencoba, Jin Yuyao terkejut. Tidak terlalu diikuti, hati kecilnya, tidak bisa membantu menggedor. Tidak ada keraguan bahwa dari perspektif pemodelan, ini adalah perangkat penyimpanan legendaris. Ini adalah eksistensi yang lebih berharga daripada instrumen spiritual lainnya. Jika cincin perunggu ini bisa menyerap darahku, maka aku memikirkan hal ini. Jin Yuyao tenang sejenak. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin perunggu di tangan Lin Ming. Untuk sesaat, kecuali Lin Ming dan Wu Yanyi, semua orang tidak bisa membantu tetapi menahan napas dan menatap gerakan Jin Yuyao. Bahkan, orang lain memiliki sedikit 99 dalam pikiran. Mungkin Jin Yuyao tidak memiliki kesempatan dengan cincin perunggu ini, sehingga mereka bisa mencoba. Segera, Menteri Huan dan yang lainnya tampak bahagia tanpa sadar. Jin Yuyao sudah memeras darah dari ujung jarinya, tetapi hasilnya, seperti Lin Ming, tidak menyebabkan reaksi apapun terhadap cincin perunggu. Setelah waktu yang lama, Jin Yuyao hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jika engkau ingin mengenal Tuhan, itu bukan hanya takdir, tetapi juga takdir. Aku juga tidak ada hubungannya dengan cincin perunggu ini. Jin Yuyao bergumam. Aku juga akan mencoba. Pada saat ini, Deng Xiaoxing tampaknya sedikit cemas. Dia mengambil cincin perunggu dari Jin Yuyao untuk pertama kalinya. Tapi tak lama kemudian, hal yang sama terjadi. Kemudian, Menteri Huan, Bian Yantao, Bian Yanwen, Xie Bozong, Su Sanmin, Tao Jinghui dan 6 orang lainnya juga mencoba secara bergantian, tetapi hasilnya masih sama. Darah 6 orang, juga gagal menyebabkan cincin perunggu ini, menghasilkan reaksi sedikit pun. Untuk sesaat, ada jejak kekhawatiran di semua wajah. Mata semua orang, juga tidak bisa membantu melihat Wu merokok Qi di sikat Qi. Sekarang tentu saja, hanya saja Wu Sunyi belum mencoba. Pada saat ini, kita semua berharap bahwa cincin perunggu ini adalah hubungan yang ditakdirkan dengan Wu Yanyi. Jika tidak, tangan jelas memiliki perangkat penyimpanan yang sangat dihargai yang sama. Tetapi bagaimana tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Terlebih lagi, ada 10 tumpukan boa naga hitam dan setumpuk kristal yuan gelap, yang tidak dapat kita ambil. Melihat bahwa itu mata semua orang menatapnya, Wu Sunyi tampak acuh tak acuh sejenak. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, karena semua orang telah mencoba, bahkan Lin Ming tidak memiliki kesempatan dengan cincin perunggu ini, saya tidak terkecuali. Aku tidak akan mencoba. Bahkan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, dia melihat cincin perunggu di tangannya, dan tiba-tiba merasakan ketidakpahaman di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengatakan dengan tepat seperti apa rasanya. Tapi tanpa sadar, sebuah suara menyuruhnya untuk tidak mencoba cincin perunggu. Melihat apa yang dikatakan Wu Sunyi, Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, Sunyi, itu hanya mencoba. Tidak masalah apakah itu ditakdirkan atau tidak. Pada titik ini, Lin Ming berhenti, menunjukkan ekspresi menertawakan Wu Sunyi. Seolah-olah dia bisa menebak pikiran Lin Ming, Wu Sunyi mendengus dan berkata, coba saja itu hanya setetes darah dari jariku. Bagaimana saya bisa takut sakit? Berbicara, Wu Sunyi telah mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya. Tapi pada saat darah di jari Wu Sunyi, wajah Lin Ming juga berubah. Bagaimana itu bisa terjadi? Untuk sesaat,
Jin Yuyao di dekatnya dan yang lainnya menunjukkan keheranan dan kejutan mereka. Memang, pada saat ini, Lin Ming dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa itu Wu Sunyi belum mengambil inisiatif untuk menyeka darah di cincin perunggu. Kekuatan hisap tampaknya muncul dari cincin perunggu, yang dengan cepat menyedot darah dari jari-jari Wu Sunyi. Bab 965 untuk sesaat, tampaknya benang darah terbang keluar dari jari Wu Sunyi dan langsung menghilang ke dalam cincin perunggu. Meskipun penampilan adegan seperti itu mengejutkan Lin Ming dan yang lainnya. Tapi tidak ada keraguan bahwa cincin perunggu ini ditakdirkan dengan Wu Sunyi. Namun, pada saat ini, fokus Lin Ming tidak lagi pada cincin perunggu, tetapi pada Wu Sunyi. Tiba-tiba, adegan aneh seperti itu muncul. Untuk sesaat, bagaimana mungkin dia tidak perlu khawatir lebih banyak tentang Wu Sunyi. Terutama ketika dia melihat Wu Sunyi, alisnya sudah keriput, dan matanya tampak berkedip ekspresi rasa sakit dan perjuangan. Tampaknya Wu Sunyi ingin menyingkirkan cincin perunggu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, Lin Ming dapat melihat bahwa itu dia tidak tahu berapa banyak darah yang dibutuhkan cincin perunggu. Jika cincin perunggu tidak berhenti, akankah kehidupan Wu Sunyi berada dalam bahaya? Segera, Lin Ming mendengus, dan ada sekelompok 7 warna di telapak tangannya. Lin Ming menunjukkan 7 jenis aura. Tentu saja, ia menunjukkan kekuatan dari 3 tingkat Hualingjing tanpa reservasi. Kemudian Lin Ming meraih cincin perunggu di telapak tangan Wu Sunyi. Menurut Lin Ming, bahkan sebuah gunung akan ditarik olehnya untuk pertama kalinya. Tapi dia tiba-tiba menggenggam cincin perunggu di telapak tangan Wu Sunyi, dan melihat bahwa itu cincin perunggu itu masih, seolah-olah itu telah tumbuh di telapak tangan Wu Sunyi. Sepertinya cincin perunggu ini mulai mengusirku. Tentu saja, Lin Ming sudah memiliki pengalaman di bidang ini, dan dia akan tiba-tiba menyadari ini pada saat pertama kali. Saat berikutnya, wajah Lin Ming tidak bisa membantu berubah. Tidak hanya dia tidak bisa memindahkan cincin perunggu, tetapi tiba-tiba, ada rebound, yang tampaknya berasal dari cincin perunggu. Dalam sekejap, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa itu rebound ini sangat menakutkan. Pedal, tiba-tiba, dia melangkah mundur puluhan langkah. Ketika dia melihat Lin Ming datang untuk mengambil cincin perunggu dengan gigi terkepal, Wu Sunyi membuka mulutnya, dan suaranya sedikit tergesa-gesa. Lin Ming, jangan khawatir tentang saya baik-baik saja. Melihat bahwa itu Lin Ming tampaknya masih akan datang, suara Wu Sunyi secara alami sedikit lebih keras dan berkata, Lin Ming, aku benar-benar baik-baik saja. Jangan datang ke sini. Ketika suara Wu Sunyi jatuh, Lin Ming bahkan tidak bisa memikirkan masa lalu. Hal ini untuk melihat, ledakan napas merah darah, tiba-tiba keluar dari cincin perunggu. Dalam sekejap, Wu Sunyi benar-benar diselimuti di dalamnya. Kemudian, tekanan yang mengerikan menyebar dari napas merah darah. Untuk sesaat, tekanan itu seperti dinding udara transparan. Belum lagi Lin Ming, dan semua orang, dia merasa bahwa itu tubuhnya telah kehilangan kendali. Dia melangkah mundur berturut-turut. Bahkan Xie Bozong dan Su Sanmin, 2 keluarga Yanjing yang relatif lemah, hampir terbang keluar tanpa didorong. Tentu saja, pada saat ini, wajah Lin Ming juga menunjukkan ekspresi horor. Tekanan tiba-tiba ini benar-benar tak terduga. Bahkan ketika Fang Yi, wakil kepala sekte MA, sedang berjuang, dia tidak bisa melepaskan tekanan yang mengerikan seperti itu. Ini adalah alam di atas alam roh. Bisakah itu mengirimkan prestise? Pada saat ini, Jin Yuyao juga wajah horor, tampaknya memikirkan sesuatu, tampaknya memiliki jejak penampilan sedih, bergumam. Pada saat ini, Lin Ming masih belum menyerah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan metode pernapasan, dan mengeluarkan potongan-potongan lunas. Dia juga menunjukkan semua kekuatannya. Namun, dia juga gagal menahan tekanan. Bahkan dengan tenaganya dari semua kekuatannya, tekanan jelas meningkat. Dia juga merasa bahwa itu dia akan terbang mundur di saat berikutnya. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk melepaskan tekanan yang mengerikan? Untuk sesaat, Lin Ming secara alami kehilangan akal sehatnya dan bergumam. Pada saat ini, dia juga lega. Meskipun napas merah darah tiba-tiba menyembur keluar dari cincin perunggu, menyelimuti Wu Sunyi, tetapi juga mengisolasi masing-masing dari mereka. Tampaknya semua orang tidak diizinkan untuk mendekati Wu Sunyi. Namun, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa itu Wu Sunyi,
yang berada di atmosfer merah darah, aman saat ini. Tapi Lin Ming lega, hanya lega. Wajahnya masih penuh ketegangan dan khawatir, melihat napas merah darah tidak jauh. Dia bisa melihat bahwa itu napas merah darah tampaknya juga merupakan nafas naga yang sebenarnya. Namun, jelas bahwa itu kelompok naga nyata Qi ini lebih kuat daripada Wu Sunyi. Menurut pendapat Lin Ming, artefak cincin perunggu berkarat tiba-tiba meledak keluar dari naga nyata yang kuat. Ini sendiri adalah hal yang sangat aneh dan membingungkan. Tentu saja, Lin Ming tahu betul bahwa itu kombinasi tubuh naga asli keturunan Wu dan naga Qi dari orang-orang Long dapat merangsang naga Qi yang sebenarnya. Tapi sekarang, di cincin perunggu, ada roh naga yang nyata. Untuk sesaat, Lin Ming tidak merasa aneh dan bingung. Sekarang tampaknya begitu. Pada saat ini, Deng Xiaoxing secara alami melihat napas merah darah tidak jauh dengan ekspresi kekhawatiran dan bergumam, di antara kita semua, Wu Sunyi yang memiliki afinitas dengan cincin perunggu ini. Terlebih lagi, itu bukan nasib bersama. Mata Jin Yuyao juga melintas dengan sentuhan berpikir. Dia mengangguk dan berkata, memang, tampaknya nasib Wu dengan cincin perunggu ini sangat tidak biasa pada titik ini. Jin Yuyao tertegun, tampaknya berpikir tentang di mana tidak biasa. Tentu saja, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya, oh, bagaimana mengatakan itu? Tidak secara umum menurut pendapat Lin Ming, Jin Yuyao, sebagai murid berbakat di antara murid-murid elit sekte besar, pasti akan belajar sesuatu yang tidak dia ketahui. Untuk sesaat, Jin Yuyao mengerutkan kening dan bergumam, Wu Sunyi adalah keturunan dari keluarga Wu. Tidak mengherankan bahwa itu dia dapat merangsang Qi naga asli setelah dia mendapatkan Qi naga. Tapi mengapa cincin perunggu memancarkan roh naga yang sebenarnya, terlebih lagi, dibandingkan dengan Wu Sunyi, momentum Qi naga asli ini berkali-kali lebih kuat. Lin Ming secara alami memikirkan hal ini. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa itu Jin Yuyao tahu sesuatu tentang hal itu. Kemudian, Lin Ming secara alami berkata, Jin Yuyao, apakah Anda melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu? Jin Yuyao mengangguk, tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Ming, dan kemudian berkata, aku benar-benar memikirkan sesuatu. Oh, apa itu? Satu orang. Untuk sesaat, Jin Yuyao menatap mata Lin Ming, dan tampaknya dia tidak bisa membantu berkedip jejak makna yang tak terduga. Melihat ini, Lin Ming tertegun pada awalnya, dan kemudian dia merasakan jeda di dalam hatinya. Kemudian dia mengucapkan 3 kata. Bab 966. Melihat Lin Ming berbicara seperti ini, sejenak, mata Jin Yuyao melintas dengan warna yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian berkata, sepertinya kamu telah belajar banyak tentang Wu Sunyi. Untuk sesaat, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Apa yang saya pelajari sangat terbatas, tidak ada alasan lain mengapa cincin perunggu dapat memancarkan roh naga yang sebenarnya. Kecuali bahwa itu ada hubungannya dengan Wu Zetian. Jin Yuyao mengangguk, memang, jika tebakan saya bagus, cincin perunggu ini seharusnya menjadi hal Wu Zetian. Lin Ming tidak terkejut bahwa itu Jin Yuyao akan mengatakan demikian. Ketika dia pertama kali menduga bahwa itu cincin perunggu itu terkait dengan Wu Zetian, dia sudah memikirkan hal ini. Tapi segera, dia juga merasa bahwa itu tebakan ini sangat tidak dapat diandalkan. Menurut Lin Ming, karena itu milik Wu Zetian, dan itu masih artefak penyimpanan langka, itu harus secara alami muncul di Wu Zetian, setidaknya di makamnya. Lin Ming tahu lebih atau kurang tentang keberadaan makam Wu Zetian. Selama lebih dari 1000 tahun, makam Wu Zetian telah benar-benar dilestarikan, yang berbeda dari makam lainnya. Bisa dibayangkan bahwa makam Wu Zetian adalah eksistensi yang kuat. Jika artefak penyimpanan cincin perunggu benar-benar milik permaisuri Wu, juga dapat dikatakan bahwa itu digunakan sebagai objek pemakaman. Tentu saja, itu ditinggalkan di makam permaisuri Wu, dan itu tidak bisa muncul di Gunung Kunlun. Melihat bahwa itu Lin Ming diam sejenak, Jin Yuyao sepertinya bisa melihat apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia tampak lebih misterius dan berkata, cincin perunggu ini adalah alat roh untuk menyimpan barang. Ini benar-benar langka. Tentu saja, itu tidak mungkin muncul di Gunung Kunlun pada titik ini. Jin Yuyao berhenti sejenak, tiba-tiba mendekati Lin Ming dan berbisik di telinganya, tapi aku bisa memberitahumu rahasia dari seluruh sekte Kunlun, kecuali untuk pemimpin sekte Kunlun. Ketika Jin Yuyao berbicara, dia dekat.
Dia juga menghembuskan nafas. Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan kemudian berkata, "Aku berkata, Jin Yuyao, kamu sangat dekat denganku. Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dariku?" Tentu saja, ketika Jin Yuyao berbicara barusan, dia sudah menghela nafas, yang menyelimutinya dan Lin Ming. Belum lagi suaranya sangat rendah, bahkan jika dia berbicara secara normal, Menteri Hua An dan yang lainnya tidak akan dapat mendengar suaranya. Adapun suara Lin Ming, Menteri Hua An dan lain-lain secara alami tidak bisa mendengarnya juga. Apa yang Menteri Hua An dan lain-lain lihat adalah bahwa itu Jin Yuyao tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada Lin Ming, dan kemudian sudut mulut Lin Ming miring sedikit, menunjukkan tampilan beberapa bermakna. Munculnya adegan seperti itu, biarkan Hua An Menteri dan lain-lain, di mana tidak bisa berpikir lebih. Untuk sesaat, Tao Jinghui tidak bisa membantu menunjukkan warna yang berbeda di matanya. Kamu, pada saat ini, mendengar Lin Ming berbicara seperti ini, Jin Yuyao secara alami tidak bisa membantu tetapi marah. Sentuhan kemarahan juga langsung muncul di wajah cantiknya. Dia memelototi Lin Ming, "Lin Ming, apakah Anda ingin tahu apa yang akan saya katakan atau tidak? Ini tentang rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Ini tentang Gunung Kunlun, ini tentang Wu Zetian, dan ini lebih tentang Wu Sunyi jika Anda berbicara seperti ini lagi. Oke. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon kepada saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi." Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jangan marah. Jangan marah. Aku bercanda." "Kau bilang, selama kau memberitahuku rahasia besar ini, aku berutang 1, yah, itu hampir sama." Melihat bahwa itu Lin Ming tampaknya telah membuat janji, kemarahan Jin Yuyao secara alami menghilang. Meskipun Menteri Hua An dan yang lainnya tidak bisa mendengar suaranya berbicara dengan Lin Ming, dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan suaranya dan bertanya terlebih dahulu, "Apakah kamu tahu mengapa makam Wu Zetian tetap utuh selama lebih dari 1000 tahun? Mengapa?" Untuk sesaat, wajah Lin Ming tampaknya secara tidak sadar menunjukkan jejak urgensi. Karena pintu masuk sebenarnya ke makam Wu Zetian sebenarnya di tengah Gunung Kunlun, Jin Yuyao berkata, "Saya telah memasuki Gunung Kunlun 5 kali dengan risiko besar. Tentu saja, aku tentu ingin menemukan fragmen lunas, tetapi pada saat yang sama, aku juga ingin menemukan pintu masuk ke mausoleum Wu Zetian." Pada titik ini, Jin Yuyao tiba-tiba berhenti, dan ada kilatan cahaya di matanya. Wu Zetian, sebagai kaisar wanita, bisa membayangkan berapa banyak harta yang akan ada di makamnya. Kekayaan adalah sekunder. Hal-hal yang paling berharga sebenarnya adalah beberapa hal lain. Dikatakan bahwa itu mereka yang bertanggung jawab merancang mausoleum Wu Zetian pada waktu itu adalah 2 orang kuat yang berada di atas alam spiritual. Di bawah komando Wu Zetian, mereka menempatkan alat spiritual yang tak terhitung jumlahnya, Yuan Jing, ke mausoleum Wu Zetian. Ada juga banyak jenis pil, dan berbagai keterampilan dan buku-buku kuno yang telah lama hilang. Untuk sesaat, Lin Ming tidak terkejut. Ketika dia berada di tanah klan naga, kepala klan naga mengatakan bahwa itu bagian terakhir dari Tian Luo dan Shu berada di makam Wu Zetian. Wu Zetian juga seorang kaisar perempuan. Tidak mengherankan bahwa ada dewa di makamnya. Lin Ming mengangguk dan berkata, "Lanjutkan." Jin Yuyao berkata, "Mari kita tidak berbicara tentang harta di makam Wu Zetian. Dikatakan bahwa pintu masuk ke makam Wu Zetian dapat menghidupkan kembali Gunung Kunlun. Seperti yang Anda lihat, Gunung Kunlun lebih akurat sebagai tanah suci daripada neraka. Kedua, ini tentang Wu Sunyi." Pada titik ini, Jin Yuyao juga berhenti. Matanya melintas jejak warna yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian berkata, "Dikatakan bahwa itu keturunan keluarga Wu dapat membangunkan Wu Zetian setelah mereka merangsang naga Qi yang sebenarnya di tubuh mereka." Apa? Mendengar ini, wajah Lin Ming akhirnya berubah. Jin Yuyao melanjutkan, "Selain itu, dengan kekuatan keturunan Wu semakin kuat dan kuat, kesadaran Wu Zetian akan pulih lebih cepat dan lebih cepat. Ketika kekuatan keturunan Wu menerobos alam spiritual, saat itulah Wu Zetian bangun sepenuhnya. Di dunia ini, hanya ada satu keturunan nyata dari keluarga Wu. Ketika saatnya tiba, ayo, hentikan." Pada saat ini, wajah Lin Ming tenggelam dan dia menyela. Lalu ada cahaya dingin yang sangat kuat di matanya. Bahkan jika hanya ada satu keturunan Wu nyata di dunia, yang hidup masih Wu Sunyi. Untuk sesaat, Jin Yuyao terdiam dan tidak berbicara lagi. Kemudian dia melihat tumpukan kulit piton naga hitam.
Setelah beberapa saat, dia memikirkan hal lain. Dan kemudian dia berkata, sudah jelas bahwa itu cincin perunggu ini milik Wu Zetian dan muncul di perut naga hitam piton. Dengan kata lain, piton naga hitam mungkin telah memasuki mausoleum Wu Zetian. Dengan kata lain, piton naga hitam keluar dari makam Wu Zetian. Bab 967 untuk sesaat, Lin Ming mengangguk setuju. Memang, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal mengapa ada cincin perunggu di perut ular piton naga hitam. Pada saat ini, Lin Ming memiliki kilatan inspirasi dalam pikirannya. Kemudian dia melihat lubang di mana piton naga hitam keluar dan bergumam. Karena piton naga hitam akan muncul di sini, mungkin, sangat mungkin, pintu masuk ke makam Wu Zetian ada di gua ini. Bahkan jika tidak ada di sini, pintu masuk ke mausoleum Wu Zetian akan berada di dekat sini. Untuk sesaat, Jin Yuyao tidak memiliki harapan sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, makam Wu Zetian adalah eksistensi yang kuat. Pada saat itu adalah salah satu yang kuat di dua alam spiritual. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukannya? Jika tidak, saya telah memasuki Gunung Kunlun 5 kali, dan sekarang saya tidak dapat menemukan jejak sutra laba-laba. Sekarang, ada. Pada saat ini, Lin Ming menatap Wu Sunyi tidak jauh. Pada saat ini, kita dapat melihat bahwa itu napas merah darah Wu telah banyak melemah. Saya tidak tahu apakah itu diserap oleh Wu Sunyi atau cincin perunggu. Aku mengambilnya kembali. Namun, tidak peduli apa alasannya, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Dia masih bisa dengan jelas merasakan nafas Wu Sunyi. Dan dalam napas merah darah Wu Sunyi, masih sepasang penampilan yang tidak rusak. Sekarang, tampaknya dalam 1 atau 2 menit, bau merah darah akan hilang sepenuhnya. Apakah kamu tidak takut? Melihat Lin Ming lega, Jin Yuyao tiba-tiba berkata. Aku takut, Lin Ming tertegun. Apa yang saya takutkan? Jin Yuyao berkata, saya khawatir bahwa itu setelah menemukan makam Wu Zetian, akan ada sesuatu yang tidak biasa di Wu Yanyi. Bagaimanapun, Wu Yanyi adalah keturunan keluarga Wu. Bahkan, lebih tepatnya, Wu Sunyi adalah keturunan Wu Zetian yang paling langsung. Haha, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Saya tidak peduli apakah Wu Zetian adalah permaisuri atau ratu. Selama aku ingin menemukan pintu masuk ke makam Wu Zetian, aku akan Untuk sesaat, Lin Ming mengeluarkan roh pembunuh yang sangat kuat. Apa yang kau inginkan? Melihat penampilan pembunuh Lin Ming, Jin Yuyao secara alami tidak bisa menahannya. Bukankah Wu Zetian akan hidup kembali? Lin Ming berkata dengan dingin. Setelah saya memasuki makam Wu Zetian, saya pertama kali menemukan tubuh Wu Zetian, dan kemudian menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Karena hanya ada satu keturunan Wu di dunia, aku hanya bisa melakukannya. Kamu, untuk sesaat, Jin Yuyao tidak bisa membantu menunjukkan tatapan menganga dan bergumam, kau sangat berani. Apa keberadaan Wu Zetian? Dia adalah permaisuri sejarah Cina. Apakah tubuhnya yang bisa Anda hancurkan jika kamu mengatakan itu hancur? Lin Ming masih dingin dan berkata, tunggu dan lihat. Jika Anda dapat menemukan pintu masuk ke makam Wu Zetian di Gunung Kunlun, Anda dapat melihat apakah saya dapat menghancurkan tubuhnya setelah Anda masuk. Dalam sekejap, Jin Yuyao tidak tahu harus berkata apa. Alasan mengapa dia ingin menemukan pintu masuk ke makam Wu Zetian adalah karena dia ingin mengambil beberapa keterampilan dan buku kuno yang hilang, serta beberapa pil dan Yuan Jing. Ketika datang untuk menghancurkan tubuh generasi permaisuri, dia tidak pernah memimpikannya bahkan dalam mimpinya. Yah, setan, pada saat ini, ekspresi Jin Yuyao sedikit berubah, dan matanya segera melihat ke arah pintu masuk gua. Memang, pada saat ini, dengan suara ledakan mengi, kita bisa melihat puluhan tokoh jahat muncul. Tentu saja, lusinan tokoh ini adalah demonizer. Pada saat yang sama, Lin Ming secara alami merasakannya, dan dia juga melihat pintu masuk gua. Bahkan, dia sudah merasa bahwa itu puluhan setan datang ke sini dengan cepat. Jika bukan karena penampilan piton naga hitam, dia dan Jin Yuyao sudah meninggalkan gua. Namun, pada saat ini, bahkan jika ada puluhan setan, Lin Ming tidak akan memperhatikan mereka. Fragmen lunas di tangannya telah banyak berubah. Ini hanya waktu yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba kekuatan fragmen lunas. Lin Ming akan segera memulai, tapi dia tidak bisa membantu melihat. Pada saat yang sama, Jin Yuyao, Menteri Huan dan lain-lain juga merasakan napas yang tak terhitung jumlahnya. 8 Raja Serigala, untuk sesaat,
Lin Ming bahkan merasakan jumlah Raja Serigala dengan jelas, tapi kemudian dia tidak bisa membantu tetapi mendengus. Pada saat berikutnya, ada perasaan aneh di dalam hatinya. Memang, 8 Raja Serigala tiba-tiba muncul di luar gua, dan pada saat yang sama, 4 napas aneh muncul. Pada saat ini, Lin Ming merasa sangat jelas bahwa itu keempat napas ini bukan manusia serigala atau Batman, dan tentu saja mereka bukan praktisi seni bela diri atau orang Lingwu. Apakah itu keberadaan gelap lain di dunia barat? Untuk sesaat, Lin Ming hanya bisa menebak seperti itu dalam pikirannya. Lin Ming hanya memiliki spekulasi semacam ini di dalam hatinya. Semburan udara pecah, dan dia melihat bahwa itu ada 8 Raja Serigala, dan dia adalah orang pertama yang masuk. Mengikuti dengan seksama, mereka yang masuk secara alami adalah 4 angka. Untuk pertama kalinya, Lin Ming dapat dengan jelas melihat bahwa itu keempat tokoh ini adalah 2 pria dan 2 wanita. Keempat orang ini tampaknya memberi Lin Ming perasaan aneh. Apa yang dia singgung bukanlah salah satu dari mereka. Nafas yang dia kenal dengan baik, bahkan nafas kekuatan supranatural, tidak. Demonizer, pada saat ini, setelah 8 Raja Serigala melintas, hal pertama yang mereka lihat adalah puluhan setan di gua. Untuk pertama kalinya, mereka terkejut. Kemudian, salah satu dari mereka tampaknya menjadi pemimpin Raja Serigala. Mata menunjukkan penghinaan terhadap dengungan dingin, mulut, pria api, tangan. Saat berikutnya, di mata Lin Ming dan lain-lain, salah satu dari 4 tokoh, seorang pria berambut merah, mengulurkan tangannya dan melambai ke puluhan setan. Puff terdengar, jadi puluhan setan terbakar pada saat yang sama. Tampaknya setan-setan ini bahkan tidak punya waktu untuk bersenandung. Di bawah pembakaran api seperti itu, mereka langsung berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang tanpa jejak. Untuk sesaat, sepertinya ada puluhan demonizer yang tidak pernah muncul. Melihat pemandangan seperti itu, mata Menteri Huaan melebar terlebih dahulu. Dia melihat 4 angka tidak jauh dan berseru, "Alien!" Mendengar ketiga kata ini, Lin Ming tidak bisa membantu menunjukkan jejak keheranan di matanya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kejutan. Ketika dia berada di luar negeri, dia samar-samar mendengar bahwa itu ada eksistensi yang sangat kuat di dunia barat. Dia dilahirkan untuk mengendalikan semua jenis kemampuan yang sangat kuat. Sepertinya dia disebut alien. Tampaknya ada juga orang yang disebut kekuasaan. Keberadaan semacam ini di dunia barat agak mirip dengan di Cina. Alien, itu kekuatan. Dan orang supranatural mengendalikan kekuatan supranatural. Ini adalah Ki Naga yang sebenarnya. Pada saat ini, salah satu dari 4 tokoh, seorang wanita berambut putih, tiba-tiba menatap Wu Sunyi tidak jauh, dan kemudian tampaknya dia tidak bisa menahan diri. Bab 968. Untuk sesaat, mata wanita berambut putih itu juga melontarkan sentuhan ekstasi dan keseruan. Dia tampak seperti dia tiba-tiba melihat beberapa harta langka. Aku berharap aku akan merebut harta langka seperti itu segera. Roh naga yang sebenarnya, seperti halnya 2 kacang polong, Raja Serigala 3 dan 8 lainnya mendengar mulut wanita berambut putih terbuka dan matanya segera tertuju pada Wu Sunyi. Untuk sementara waktu, tampaknya 11 orang ini juga melihat Wu Sunyi dengan mata terbakar yang sama. Tampaknya Wu Sunyi juga dianggap sebagai harta langka. Melihat reaksi kuat dari 12 orang ini, Lin Ming bingung sejenak. Tentu saja, ada cahaya dingin yang kuat di matanya. Sebelumnya, dia dengan mudah memecahkan 11 Raja Serigala dengan bantuan artefak rantai di tangannya. Sekarang, tidak akan sulit baginya untuk menyelesaikan 8 Raja Serigala. Adapun 4 orang asing lainnya di dunia barat, mereka secara alami cocok untuk Bian Yantao dan Bian Yanwen untuk ditangani. Pada saat ini, meskipun si kembar masih mengenakan sepasang kacamata hitam, tidak sulit untuk melihat bahwa perhatian mereka telah benar-benar terfokus pada keempatnya. Lin Ming, Menteri Huaan di sebelahnya, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, berkata kepada Lin Ming, "Anda harus melindungi Wu Sunyi. Bagaimanapun, Anda tidak bisa membiarkan Wu Sunyi jatuh ke tangan pihak lain, terutama 4 orang asing di dunia barat." Oh, untuk sesaat, hati Lin Ming tergerak, dan tentu saja dia tidak bisa menahannya. Menteri Huaan menurunkan suaranya, "Ketika kami pertama kali memasuki Gunung Kunlun, kami bertemu dengan seorang Raja Serigala Tunggal. Ketika kami menundukkan Raja Serigala, kami mendapat beberapa jawaban darinya. Kali ini,
Alasan mengapa keberadaan gelap dunia barat menyelinap ke Gunung Kunlun dalam skala besar dan dalam jumlah besar adalah untuk Longjing. Lin Ming mengangguk sedikit. Untuk sesaat, dia tidak terkejut. Sebelum ini, beberapa Raja Serigala muncul di sebuah gua di kuil Gunung Salju. Salah satu dari mereka menyebutkannya. Tentu saja, selain Longjing, Raja-Raja Serigala itu juga datang untuk alat roh. Di sampingnya, Jin Yuyao mengangguk dan sepertinya menambahkan, sejauh yang saya tahu, meskipun Wu Zetian adalah naga sungguhan. Namun, dia tidak dilahirkan dengan roh naga. Setelah dia dipenjara di Shaolin, dia mendapatkan naga ki di tubuhnya secara tidak sengaja. Setelah itu, ia menjadi kaisar perempuan. Jika tidak, di era seperti itu, Wu Zetian, sebagai wanita yang lemah, tidak bisa menjadi permaisuri generasi sebelumnya. Dan hit by error ini, adalah kesalahannya untuk mengambil sedikit Longjing. Oh, ada hal seperti itu di dalamnya. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu merenungkan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan Jin Yuyao, dan dia terkejut sejenak. Menteri Huaan kemudian menambahkan, setelah Wu Zetian memiliki ki naga asli di tubuhnya, dia mengumpulkan ki dari seluruh bangsa Cina dalam waktu yang sangat singkat. Wu Zetian, ini adalah kursi yang sebenarnya di atas tahta, itu benar. Jin Yuyao juga mengangguk, dan kemudian wajahnya menunjukkan warna yang bermartabat. Dapat dikatakan bahwa itu Wu Sunyi adalah keturunan paling langsung dari permaisuri Wu. Apakah dia mau atau tidak, apakah dia mengakuinya atau tidak, nasib baik China mulai berkumpul padanya. Jika itu di zaman kuno, Wu Sunyi sekarang, setidaknya, seorang jenderal wanita. Menteri Huaan mengangguk dan berkata, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya Wu Sunyi. Sekarang, tentu saja, Wu Sunyi juga terkait dengan keselamatan seluruh bangsa Cina. Pada awal beberapa dekade yang lalu, China mengalami bencana. Setelah itu, dunia barat tidak hanya gagal membantu, tetapi juga melakukan blokade ekonomi yang komprehensif dan blokade teknologi terhadap China. Meskipun China secara bertahap menjadi lebih kuat, keinginan dunia barat untuk menghancurkan China tidak pernah hilang. Dapat dikatakan bahwa itu begitu Wu Sunyi jatuh ke tangan orang luar, terutama dunia barat, terutama orang-orang asing di dunia barat, orang-orang asing memiliki semua jenis kemampuan aneh. Tidak sulit untuk sepenuhnya mengendalikan Wu Yanyi jika ada orang asing. Pada saat itu, Wu akan menjadi senjata paling kuat dan mematikan melawan China di tangan dunia barat. Ini sama saja dengan nasib China yang jatuh ke tangan dunia barat. Yang lebih buruk lagi, dunia barat juga dapat menemukan Longjing melalui Wu Sunyi. Berbicara tentang hal ini, Menteri Huaan tampaknya telah menggambar beberapa gambar dalam pikirannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil napas. Untuk sesaat, Lin Ming tampak santai, dan dia tidak terlihat gugup. Kemudian dia berkata kepada Menteri Huaan perlahan, Menteri, kamu bisa menjaga hatimu di perutmu. Tidak peduli Wu Zetian yang ingin menghidupkan kembali dengan bantuan Sunyi, atau alien yang ingin mengendalikan dunia barat Sunyi, aku tidak akan melepaskan salah satu dari mereka. Menteri Huaan kurang lebih jelas tentang kemampuan Lin Ming. Selain itu, Lin Ming yang lebih kuat, semakin dia merasa bahwa itu dia tidak bisa melihat melalui Lin Ming. Sama seperti Lin Tianjing, dia merasakan hal yang sama. Selama 1 atau 2 tahun ketika Lin Tianjing dan Pan Yu memasuki Huaan, ia bertemu mereka hampir setiap hari, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin tidak dapat melihat melalui orang tua Lin Ming, Lin Tianjing dan Pan Yu. Sekarang mendengar Lin Ming mengatakan ini, Menteri Huaan secara alami secara tidak sadar merasa lega dan mengangguk, Lin Ming, saya jelas tentang kekuatan Anda sama kuatnya dengan orang tua Anda untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu harus berkata apa. Kemudian matanya terus menatap Wu Sunyi tidak jauh. Demikian pula, mata Jin Yuyao juga melihat Wu Sunyi tidak jauh. Pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian matanya melintas warna yang tidak dapat dijelaskan. Dia tampak berkata pada dirinya sendiri, bahkan, ada cara paling sederhana dan paling langsung bagi China untuk sepenuhnya menghindari risiko ini. Bunuh Wu Sunyi secara langsung, diikuti oleh, di samping suara tenang terdengar, tapi biarkan Jin Yuyao tampaknya tidak dapat membantu semangat menarik dari menggigil. Kemudian dia berkata, jangan salah paham, Lin Yi tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya bilang ada cara seperti itu, ayolah, jangan katakan itu.
Lin Ming masih dingin, saya tidak ingin mendengar hal yang sama untuk kedua kalinya. Begitu dia mengatakan ini, warna dingin di wajah Lin Ming menghilang. Bau merah darah pada Sunyi akhirnya menghilang. Pada saat ini, Lin Ming juga sangat senang. Bab 969 kemudian, dengan sekejap, dia pergi ke Wu Sunyi dan bertanya dengan keprihatinan, "Bagaimana dengan Sunyi? Apakah kamu baik-baik saja?" Ditanya kalimat seperti itu, Lin Ming juga mengulurkan tangannya, berniat untuk memberi Wu Sunyi denyut nadi. Tapi Wu Sunyi menghindar, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja." Pada saat ini, melihat Lin Ming seolah-olah Jin Yuyao transparan, dia melintas langsung ke Wu Sunyi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Tao Jinghui merasa sedikit bahagia. Kemudian dia melihat Jin Yuyao, Menteri Huan dan lain-lain, yang sudah muncul di depan Wu Sunyi. Dia begitu terpesona sehingga dia dengan cepat berlalu. Cincin perunggu ini disebut cincin tertinggi Ji Ulong. Pada saat ini, Wu Sunyi membentangkan telapak tangannya, memberi isyarat kepada Lin Ming, dan kemudian melanjutkan. Cincin tertinggi Kowloon benar-benar alat roh untuk menyimpan barang-barang. Pada saat yang sama, berbicara tentang ini, warna aneh melintas di mata Wu. Pada saat yang sama, cincin tertinggi Ji Ulong memang hal Wu Zetian, permaisuri pertama Cina. Lin Ming, Jin Yuyao dan yang lainnya sudah memiliki tebakan seperti itu di hati mereka. Tentu saja, mereka tidak terkejut dengan kata-kata Wu Sunyi. Namun, selanjutnya, mulut Wu Sunyi membiarkan Lin Ming dan yang lainnya tampaknya menarik napas tanpa sadar. Kemudian Wu Sunyi menunjukkan tatapan acuh tak acuh dan berkata perlahan, cincin tertinggi Ji Ulong juga merupakan artefak. Selain ki yang sangat kuat dari naga asli, ia juga memiliki kekuatan divine langit dan bumi yang dapat mengubah nasib melawan surga. Setelah menghirup udara dingin, Lin Ming secara alami meragukan, apakah benar-benar ada kekuatan supranatural terhadap langit dan bumi? Wu Yanyi menggelengkan kepalanya, ada roh naga nyata di cincin tertinggi Ji Ulong. Itu benar. Saya yakin Anda bisa melihatnya juga. Adapun kekuatan ilahi langit dan bumi, itu adalah roh di dalamnya. Ini memberitahu saya meskipun roh mengatakan kepada saya begitu, saya tidak merasakan napas kuat lainnya kecuali naga ki yang sebenarnya. Jin Yuyao tidak bisa tidak berkata kepada Wu Sunyi, Anda telah menjadi penguasa cincin tertinggi di Kowloon, dan roh tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Dikatakan bahwa ada kekuatan ilahi langit dan bumi di cincin tertinggi Ji Ulong. Harus ada beberapa Anda tidak bisa merasakannya sekarang. Ini mungkin kekuatan Anda. Itu belum tiba. Untuk sesaat, Wu Sunyi bisa setuju dengan ini. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu mengerutkan kening sedikit. Tentu saja, pada saat ini, dia akhirnya merasakan selusin mata yang sangat panas, menatapnya tidak jauh. Dia mendongak sedikit sehingga wajahnya sedikit jelek untuk sesaat. Tidak jauh, ada 8 Raja Serigala. Ada cahaya hijau samar di mata mereka. Tampaknya mereka telah menganggapnya sebagai makanan. Adapun mata 4 orang lainnya, juga membiarkan matanya tidak bisa membantu tetapi muncul dari warna dingin. Dalam perasaan Wu, dia tampaknya telah menjadi sesuatu satu sama lain. Untuk sesaat, mata Wu Sunyi tidak menunjukkan warna dingin, bahkan rasa membunuh. Pada saat yang sama, Lin Ming dan yang lainnya juga melihat 8 Raja Serigala dan 4 alien. Kamulah yang membunuh lebih dari 10 Raja Serigala. Di antara mereka, Raja Serigala pemimpin membuka mulutnya terlebih dahulu, dan roh pembunuh yang kuat telah bangkit langsung darinya. Sebuah kata dengan niat membunuh keluar dari mulutnya. Petugas pemadam kebakaran, ambil tangan dan bakar anak itu secara langsung. Saya ingin dia tahu apa yang akan terjadi jika dia berani membunuh Raja Serigala. Sebuah dengungan dingin keluar dari mulut pria berambut merah itu. Tangannya sudah mengulurkan tangan ke Lin Ming, pergi tetapi ketika sebuah kata mati akan keluar dari mulutnya, itu digantikan oleh jeritan. Jeritan ini, tentu saja, sangat tiba-tiba. Tiba-tiba, 8 Raja Serigala dan 3 orang asing lainnya tercengang. Sikat, diikuti oleh 11 mata orang secara alami jatuh pada pria berambut merah. Petugas pemadam kebakaran, ada apa denganmu? Kenapa kau tidak bergerak, tidak bisa membantu? Raja Serigala pemimpin menunjukkan ekspresi kekhawatiran, melihat pria berambut merah ke atas, sangat tidak diketahui. Pada saat ini, mata pria api tampaknya telah kehilangan pandangan mereka sepenuhnya.
Mereka terlihat seperti orang buta. Mulut pria yang terbakar juga membuat beberapa suara. Tapi ada beberapa suara, sama seperti pria berambut merah telah menjadi bisu. Petugas pemadam kebakaran, ada apa denganmu? Aku ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Raja Serigala sedang terburu-buru. Pada saat yang sama, ada rasa kebingungan di dalam hatinya. Tidak peduli betapa bodohnya dia. Dia tahu bahwa itu pasti Lin Ming dan yang lainnya yang ada hubungannya dengan perubahan mendadak dari pria yang berapi-api pria berambut merah itu. Jika tidak, 1 detik sebelum pria yang terbakar, dia masih hidup. Bagaimana dia bisa membunuh Lin Ming? Buruk. Pada saat ini, wanita berambut putih itu tiba-tiba datang ke sesuatu dan berseru, ini adalah kekuatan supranatural China. Memang, pada saat itu, dia juga merasakan napas yang aneh. Tiba-tiba, itu berasal dari Lin It juga merupakan kilatan yang menutupi pria berambut merah itu. Pada saat itu, di matanya, napas aneh ini tidak kuat. Tapi sekarang, pria berambut merah telah menjadi seperti ini. Selain bau aneh, tidak ada alasan lain. Ini harus menjadi kekuatan magis saudara dan saudari Bian di China, kehilangan 6 indera, di antara keempatnya, pria yang paling ramping, yang diam, berbicara. 6 indera kekurangan, mendengar keempat kata ini, 8 Raja Serigala semuanya tercengang. Kemudian, 8 Raja Serigala bisa melihat untuk pertama kalinya bahwa itu saudara Bian pria kurus mengatakan adalah dua Lin Ming dan lain-lain. Sikat, 8 mata Raja Serigala, juga ke arah tidak jauh Bian Yantao, saudara laki-laki dan perempuan Bian Yanwen melihat ke masa lalu. Manusia luar angkasa, bunuh saudara dan saudari dulu. Tentu saja, Raja Serigala, dengan ekspresi pembunuh di wajahnya, mengucapkan kalimat ini dengan giginya. Pada akhir percakapan, wanita terakhir di antara 4 orang asing, yang paling banyak melihat di awal usia 20-an, memiliki rambut ungu yang aneh dan tampak berkedip-kedip dengan lapisan cahaya ungu. Wanita berambut ungu itu tiba-tiba dan anehnya menghilang. Melihat ini, wajah Lin Ming berubah untuk pertama kalinya. Memang, dia tidak merasakan napas sedikit pun satu sama lain saat ini. Ini seperti wanita berambut ungu menghilang dari udara tipis. Kemudian saat berikutnya, sepasang telapak tangan tiba-tiba muncul, masing-masing, langsung menuju Bian Yantao dan Bian Yanwen. Dengan bang-bang 2 cincin keluar, wanita rambut ungu sepasang telapak tangan ini, juga benar-benar langsung memukul Bian Yantao dan Bian Yanwen. Untuk sesaat, kakak dan adik bahkan bersenandung. Tampaknya tidak ada waktu untuk mengirim keluar, langkah seluruh orang langsung mengayuh ke belakang. Untungnya, Menteri Huan, yang tepat di sampingnya, merespons cukup cepat dan membantunya tepat waktu. Jika tidak ada keraguan bahwa keduanya pasti langsung terbalik. Bab 970 namun, meskipun Huan, menteri di sebelahnya, membantu Bian Yantao dan Bian Yanwen tepat waktu, mereka tidak terlihat terluka untuk sesaat. Tapi jelas bahwa itu wanita berambut ungu ini memiliki kemauan untuk membunuh Bian Yantao dan Bian Yanwen. Oleh karena itu, ketika saudara laki-laki dan perempuan Bian Yanwen dan Bian Yanwen hanya berdiri teguh, mereka melihat bahwa itu wanita berambut ungu itu menghilang lagi. Ini juga sangat aneh bahwa dia menghilang seperti ini. Tidak ada nafas. Ini seperti tidak ada orang seperti wanita berambut ungu di sini dan sekarang. Hanya ketika tangan wanita rambut ungu itu memukul saat itu, wanita rambut ungu, kemudian muncul lagi. Adegan seperti itu memberi Lin Ming dan yang lainnya perasaan bahwa itu seorang wanita berambut ungu dapat menjangkau 2 ruang yang berbeda. Ketika wanita berambut ungu menghilang, dia memasuki ruang lain. Ketika muncul lagi, ia kembali ke ruang sekarang. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan wanita berambut ungu ini tidak siluman, atau gerakan instan. Juga jelas bahwa kemampuan seorang wanita berambut ungu jauh lebih kuat daripada tembus pandang dan gerakan instan. Tampaknya kekuatan wanita berambut ungu ini dapat langsung menjangkau ruang angkasa. Tidak heran itu disebut manusia luar angkasa. Untuk sesaat, Lin Ming secara alami menyadari hal ini. Menteri, berhati-hatilah. Pada saat ini, Deng Xiaoxing berseru. Pada saat ini, Lin Ming juga dengan jelas melihat bahwa itu wanita berambut ungu muncul lagi setelah dia menghilang. Kali ini, wanita berambut ungu itu muncul di belakang Bian Yantao dan Bian Yanwen. Tentu saja, pada saat ketika wanita berambut ungu itu menghilang, Menteri Huan tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kewaspadaannya. Oleh karena itu,
ketika wanita berambut ungu langsung memukul Bian Yantao dan Bian Yanwen segera setelah telapak tangannya muncul, Menteri Huan secara alami menanggapi. Dalam sekejap, dia langsung memblokir dua saudara laki-laki dan perempuan itu. Namun, seberapa cepat tangan wanita berambut ungu itu, dia secara alami memiliki rencana untuk membunuh Bian Yantao dan saudara laki-laki dan perempuannya. Jadi pada saat ini, kekuatan telapak tangan instannya tampaknya telah meningkat lebih dari 10 kali. Kemudian dia mendengar suara keras. Wanita berambut ungu itu tidak memukul Bian Yantao dan Bian Yanwen, tetapi langsung memukul Menteri Huan. Wow! Segera, Menteri Huan menyemburkan seteguk besar darah, dan wajahnya menjadi pucat seketika. Pedal, langkah Menteri Huan juga mundur terus-menerus, hampir tidak langsung duduk di tanah. Melihat ini, wajah Lin Ming dan Jin Yuyao berubah. Pada saat ini, di antara semua orang, kekuatan Menteri Huan adalah yang terkuat, dengan kekuatan 6 tingkat alam spiritual. Tetapi bahkan dengan kekuatan seperti ini, aku dipukuli dan muntah darah secara langsung. Dapat dilihat bahwa itu kekuatan wanita berambut ungu asing ini di dunia barat benar-benar kuat. Pada saat ini, wanita berambut ungu itu juga menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Setelah menembak Lin Ming dan yang lainnya, dia juga berbicara dengan dingin, tak satu pun dari orang-orang yang ingin saya bunuh bisa melarikan diri. Hari ini, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan saya dari mengambil nyawa saudara dan saudari Bian. Petik 1. Sebuah kata tidak selesai, gas pembunuh yang sangat kuat telah dikirim keluar pada wanita rambut ungu. Sosok wanita dengan rambut ungu itu langsung menghilang. Namun tiba-tiba, bentuk tubuh wanita berambut ungu itu tiba-tiba terungkap. Untuk sesaat, wanita berambut ungu itu sepertinya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dalam sekejap, dia menunjukkan ekspresi takjub. Tetapi saat berikutnya, matanya di pupil tidak dapat membantu menunjukkan sentuhan sukacita. Memang, tiba-tiba sosok muncul di depannya. Itu adalah orang yang dia inginkan, yaitu Wu Sunyi. Keturunan keluarga Wu, kamu sangat berani sehingga kamu berani muncul di depanku atas inisiatifmu sendiri. Dengan itu, sepertinya dia akan melawan Wu Sunyi, tapi tiba-tiba jeritan keluar dari mulutnya. Wu merokoki tiba-tiba membuat pukulan telapak tangan untuk langsung keluar. Telapak tangan ini dibungkus dengan napas merah darah yang kuat, yang secara alami adalah nafas naga yang sebenarnya. Wu Dering kemudian juga berdering. Wu merokoki telapak tangan ini sudah langsung memukul pada rambut ungu tubuh wanita. Ada jeritan di mulutnya. Dalam sekejap, mata wanita berambut ungu itu tiba-tiba melebar, yang penuh dengan warna yang luar biasa. Tentu saja, kekuatannya di seluruh ruang tidak diragukan lagi sangat kuat, dan hampir melawan langit. Tapi pada saat itu, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dari kecil hingga besar, dia belum pernah bertemu hal seperti itu, tidak sekalipun. Untuk sesaat, bagaimana mungkin wanita berambut ungu itu tidak merasa sangat luar biasa? Pada wanita rambut ungu lain waktu, Wu merokoki sekali lagi bit telapak tangan untuk pergi keluar. Udara naga yang sebenarnya lebih kuat. Dengan ledakan, dia memukul wanita dengan rambut ungu. Untuk sesaat, wanita dengan rambut ungu bahkan tidak bersenandung, dan tubuhnya terbang terbalik. Kemudian, di mata 8 Raja Serigala, wanita berambut ungu itu jatuh berat di depan mereka. Pada saat yang sama, mata 2 orang lainnya dari ras yang berbeda juga melebar. Adapun 8 Raja Serigala, mereka tidak bisa membantu mengambil napas. Tentu saja, mereka juga tahu dengan sangat jelas betapa kuatnya kekuatan wanita berambut ungu di luar angkasa. Seperti yang dikatakan wanita berambut ungu itu sendiri, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan, dan dia tidak pernah dikalahkan ketika dia bersaing dengan orang asing lainnya. Tapi sekarang, Wu Sunyi tiba-tiba menembak, tampaknya, itu hanya 2 telapak tangan sederhana, akan ruang wanita rambut ungu memukul lalat. Kemudian, 8 Raja Serigala dan 2 alien lainnya semua tampak seperti hantu pada saat yang sama, melihat wanita berambut ungu yang jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Memang saat ini, pada wanita rambut ungu, tidak ada napas. Mereka semua merasa sangat jelas bahwa itu tidak ada vitalitas di tubuh wanita berambut ungu itu. Artinya, baru saja tangan wanita berambut ungu itu memaksa saudara laki-laki dan perempuan Bian Yanwen untuk tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka juga melukai Huan, Menteri Lantai 6 Hua Lingjing.
Tapi Wu merokoki tiba-tiba tangan. Tampaknya itu hanya pertarungan dua telapak tangan sederhana, langsung ke kehidupan wanita rambut ungu itu. Meskipun 8 Raja Serigala dan 2 orang asing dapat melihat bahwa Wu Sunyi, keturunan keluarga Wu, benar-benar kuat. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu Wu Sunyi begitu kuat. Kemudian, 8 Raja Serigala dan 2 orang asing lainnya, ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke Wu Sunyi, semua tampak berkeringat dingin tanpa sadar. Pada saat ini, bahkan Lin Ming terkejut. Bahkan, dia sudah bisa meramalkan bahwa itu kekuatan Wu Sunyi pasti akan meningkat banyak setelah dia mendapatkan cincin Kowloon, sama seperti dia mendapat pisau dan rantai yang patah. Namun, dia tidak berharap bahwa itu meskipun Wu Sunyi masih berada di ranah 5 tingkat alam spiritual, kekuatan sebenarnya ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan. Tampaknya itu hanya pertarungan dua tangan sederhana untuk memecahkan alien yang begitu kuat dengan kemampuan melintasi ruang. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.